Akbar, Allahu 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 Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrus siyami lil mu'minin wa ja'ala idal fitri diyafatan lis shaimin wa farhatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wasallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ashabil kiram wa salam tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri 1443 Hijriah Masjid Al-Hidayah rahimahullah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita dapat merayakan hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali fitri, suci bersih dari dosa. Karena dengan puasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Minal aidin wal faizin. Wal faizin adalah doa semoga kita termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang di akhirat kelak dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia orang yang beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita hidup di dunia adalah sementara. Hidup yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Namun masuk ke kehidupan akhirat harus berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, dan tetap pertahankan dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk negeri akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan jangan sekali-kali kita mati tanpa bekal seperti orang yang lupa dengan Allah SWT, sehingga menjadi lupa pada dirinya sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takwa dan karakternya sangat mulia. Hadirin hadirat rahimakumullah, Jamaah Idul Fitri Masjid Al-Hidayah, kalimat takwa yang merupakan tujuan ibadah saum di bulan Ramadan dan karakter yang menempel pada kalimat takwa adalah kalimat dan karakter yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan unggul di tengah-tengah manusia. Kalimat takwa dan karakternya adalah puncak nilai kemanusiaan. La'allakum tattaqun. Salah satu karakter yang tinggi adalah kemampuan berlaku adil hatta terhadap orang yang kamu benci. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi, jadilah saksi yang adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini salah satu yang menjadi ciri bahwa dinul Islam, din rahmatan lil alamin. Dan ini yang menjadi landasan mengapa umat Islam dilarang memilih pemimpin yang tidak bertakwa, karena tidak ada perintahnya untuk berlaku adil pada orang yang berbeda akidahnya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalimat takwa minimal memiliki 4 keutamaan. Yang ini kalau tidak kita gapai menjadi orang yang rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nomor 1, takwa merupakan indikator kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang kedua, takwa merupakan indikator kebahagiaan dan kesejahteraan seseorang. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillah yaj'alhu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'tillahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menutup kejelekan-kejelekannya dan melipat gandakan pahala. Hadirin, mana ada orang bisa berbahagia kalau tidak diberi oleh Allah dalam hatinya sifat hasbuh, rasa cukup. Yang ketiga, takwa menjadi penentu berkah tidaknya suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard
walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ternyata hadirin hadirat rahimakumullah, keberkatan dari langit dan dari bumi tidak Allah bukakan kepada suatu negara karena kesuburan tanahnya, karena hutan yang lebat, kebun sawit yang luas, ikan yang banyak, tambang yang tebal. Namun akan diturunkan pada negara dengan penduduk yang berkarakter aman wa taqwa, beriman dan bertakwa. Iman dan takwa pemimpinnya, iman dan takwa wakil-wakil rakyatnya, iman dan takwa rakyatnya, iman dan takwa orang kayanya, dan iman dan takwa orang miskinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, takwa menjadi kunci masuk surga di akhirat kelak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu pada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah, Islam sebagai din rahmatan lil alamin hendaklah kita tunjukkan ke seluruh dunia bahwa kami adalah pemimpin apabila suatu negara ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat yang kebinekaan. Kebinekaan dalam suatu negara adalah suatu keniscayaan. Yang pertama, kalau Allah berkehendak semua orang dijadikan dapat petunjuk semuanya. Jadi suatu keniscayaan. Walau syi'na la ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk. Akan tetapi telah tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Yang kedua, petunjuk hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah 272, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Yang ketiga, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Tidak ada paksaan untuk memasuki dinul Islam. La ikraha fid din. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang pada bugul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kebinekaan dalam keyakinan, yaitu adanya orang beriman dan orang kafir, adalah keniscayaan. Dengan demikian Allah SWT turunkan petunjuk kehidupan di dunia berupa dinul Islam, din rahmatan lil alamin, agama rahmat seluruh alam, tersebut dalam surat 21 107 dan 34 ayat 28. Kalau Allah SWT tidak turunkan dinul Islam, maka manusia tersesat semua. Maka dari itu, untuk rahmat alam raya, Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa alam raya akan dapat rahmat jika dan hanya jika dipimpin oleh orang
yang bertakwa, yang paling kuat berpegang pada dinul Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin banyak sekali di dalam Al-Quran. Yang pertama, Islam mendeklarasikan kepada yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang destruktif terhadap orang yang memang tidak mau beriman, tetapi Islam hanya menyeru ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau mau, kalau tidak, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, Islam melarang pemaksaan memasuki agama. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Artinya Islam bukan agama paksaan. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang ketiga, Islam memerintahkan pemenuhan hak terhadap keluarga dekat, orang miskin, dan larangan berbuat boros. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap orang miskin, apalagi kalau umatnya menjadi pemimpin, tidak akan menggunakan APBN untuk berfoya-foya di tengah-tengah kemiskinan rakyatnya, di tengah-tengah peserta didik tertolak oleh perguruan tinggi, di tengah-tengah pengangguran melamar kerja tertolak dari kantor-kantor industri-industri yang ada. Kita tidak pantas berfoya-foya menggunakan uang pajak negara. Hadirin hadirat rahimakumullah, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabdas sabili wala tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, apalagi harta milik negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, Islam memerintahkan berlaku adil walau terhadap orang yang berbeda keyakinan. Pertama tersebut tadi dalam surat Al-Maidah ayat 8. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak-penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa, dan bertakwalah pada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian terdapat lagi dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW cukup banyak yang menyatakan siapakah sebenarnya orang Islam dan orang beriman itu. Yang pertama, riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu adalah orang yang orang-orang muslim lainnya merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari lainnya berbunyi, seorang bertanya kepada Nabi SAW, apakah amalan-amalan yang baik di dalam Islam? Nabi SAW menjawab, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Yang ketiga, hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim itu adalah orang yang orang-orang lainnya merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya, dan orang mukmin itu adalah orang yang manusia lainnya merasa aman atas darah dan hartanya. Dari semua karakter rahmatan lil alamin yang sangat menghargai perbedaan keyakinan, Islam tidak berarti membolehkan amalan-amalan mungkar, amalan-amalan pembunuhan tanpa alasan hukum, kedurhakaan, korupsi, kecurangan, dan kemaksiatan, baik yang dilakukan oleh umat Islam maupun oleh orang yang bukan Islam. Karena amalan-amalan itu akan menghancurkan dan merendahkan martabat sebagai negara
yang dipimpin oleh seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan lil alamin tidak berarti umat Islam tidak amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kita beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Semua golongan baik muslim, Yahudi, Nasara dan berbagai kelompoknya dan orang-orang musyrik dilindungi dan dibiarkan bebas menjalankan keyakinannya. Tetapi dengan syarat mereka mematuhi piagam Madinah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kesepakatan bernegara dan tidak mengkhianati isinya. Namun ketika isi perjanjian dalam piagam Madinah itu dilanggar, di mana salah satu pihak yang bersepakat, yaitu kaum Yahudi dari Bani Quraidah, melanggar piagam Madinah, berkhianat dengan membantu musuh-musuh Islam dalam perang Khandaq, Rasulullah Muhammad SAW memerangi dan mengepung mereka sampai 25 malam hingga akhirnya mereka menyerah. Ini bukti Rasulullah sangat toleran. Tetapi ketika mengkhianati perjanjian, amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau tidak dilakukan, negara akan hancur, negara akan tenggelam bagaikan kapal di mana kapten dan penumpangnya membiarkan orang mengambil air dengan membuat lubang di dasar kapal. Jika dibiarkan, maka semua tenggelam dan negara hancur. Jadi amal-amal kemungkaran harus diperangi jika negara ini tetap ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pasca Ramadan, kondisi takwa umat Islam paling tinggi. Secara rohani, takwa pada puncak kemampuan ibadah hablum minallah yang paling baik, puncak kemampuan hablum minannas yang paling baik pula, mampu menahan emosi, amarah, puncak kemampuan memberi maaf, dan puncak kemampuan bertaubat, puncak kesalehan sosial melalui zakat, infak dan sedekah, dan berlaku adil. Secara jasmani, dengan puasa Ramadan dan takwa membawa kita berada pada puncak kesehatan yang paling prima, karena dengan puasa umat Islam telah mempertahankan lapar, dahaga dan hawa nafsu sebulan penuh, yang berarti kesehatan fisik umat Islam sangat bagus dan sangat tinggi. Kadar gula darah kita tetap normal walaupun lebih dari 12 jam tanpa makan dan minum di siang hari. Tidak ada yang pingsan di antara kita. Namun ini semua belum menjadi pembuka keberkatan bangsa dan negara kita ketika umat Islam tidak memberikan warna dalam panggung politik, panggung hukum, panggung ekonomi, seni, sosial dan budaya. Hadirin hadirat rahimahumullah, problematika kehidupan umat saat ini adalah satu, masih banyak umat Islam yang tidak yakin dan tidak mau meyakinkan kepada seluruh manusia bahwa Islam agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh kelompok keyakinan manapun. Hanya dinul Islam yang menjamin itu. Islam adalah pedoman kehidupan masyarakat yang berkebinekaan, yang bisa menjamin semua keyakinan bisa mengamalkan keyakinannya. Yang kedua, umat Islam merasa negara ini bukan tanggung jawabnya, sehingga rela menyerahkan pada orang yang tidak bertakwa, bahkan pada orang yang tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Padahal pendiri negeri ini telah mewariskan Pancasila dan preambul Undang-Undang Dasar 45 yang isinya sebenarnya adalah nilai-nilai rahmatan lil alamin dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, masih sedikit umat Islam yang paham bahwa Islam adalah pedoman dalam semua aspek kehidupan. Kebanyakan orang baru memahami Islam itu pedoman sholat, pedoman masjid, tapi bukan pedoman di pasar, di gedung DPR, di istana. Hadirin hadirat rahimahumullah, dari itu semua mulai hari ini, agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat pantas mendapatkan surga, orang yang bertakwa harus mengamalkan ketakwaannya dalam semua panggung kehidupan.
jika ingin Indonesia menjadi negara yang bermartabat dan berperilaku adil di tengah masyarakat yang berkebinekaan. Pemenuhan hak selama hak tersebut bukan kemungkaran. Pemenuhan hak selama hak itu bukan kemungkaran, serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Masyarakat Indonesia telah sepakat bahwa negara berlandaskan Pancasila yang isinya: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya umat Islam saja, seluruh warga NKRI. Orang Islam yang bertakwa silahkan. Keimanan ketakwaan kita yang prima-prima tadi untuk mengisi panggung-panggung politik, panggung-panggung ekonomi, sosial dan budaya. Insya Allah kita sudah mengisi panggung masjid dengan Ramadan. Mari mulai hari ini dan esok selanjutnya, yuk panggung ekonomi kita isi, panggung politik kita isi, panggung hukum kita isi, agar rahmatan lil alamin lebih nyata di tengah-tengah bangsa dan negara kita, bahkan dunia. Takwa harus diamalkan, baik kita yang sedang menjadi pemimpin atau leader, menjadi wakil rakyat atau yang menjadi rakyat, harus amar ma'ruf dan nahi mungkar, berantas kemungkaran dalam bidang hukum, kemungkaran dalam bidang politik, kemungkaran dalam bidang ekonomi, kemungkaran dalam bidang seni, dan kemungkaran dalam bidang sosial budaya masyarakat. Kuatkan pertahanan negara untuk bisa amalkan amanat preambul Undang-Undang Dasar 45, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini adalah perintah pendiri negeri ini untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan sekedar internal negeri, tetapi seluruh dunia. Kita menjadi terdepan itu semuanya. Insya Allah kalau yang memimpin orang yang beriman dan bertakwa tidak takut mati, karena surga telah menanti. Jangan biarkan saudara kita di bumi Palestina diinjak-injak, ditendang, ditembak oleh orang-orang Zionis Israel. Kita tidak bisa apa-apa karena memang kita tidak punya kesungguhan membangun persejahteraan negeri kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, Ukraina diserang oleh Rusia, tidak bisa apa-apa, padahal amanat preambul bebaskan dunia dari penjajahan. Itu adalah perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga melalui semangat Idul Fitri Ramadan 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada bangsa Indonesia, bangsa yang bertakwa, untuk menggantikan generasi yang rusak dengan generasi yang lebih baik iman dan takwanya, karena ini kunci barokati minas samai wal ardh, keberkahan dari langit dan dari bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, syukur kami atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan pada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kemampuan mensyukuri nikmat-Mu dan jauhkan kami dari ingkar, dari kufur atas kebesaran dan kekuasaan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu dan bapak kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat baik yang masih hidup maupun yang telah Engkau panggil meninggal dunia. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu, hamba-hamba-Mu yang selalu bertakwa, yang ridho dan ikhlas untuk melaksanakan segala aturan-Mu, yang ridho dan ikhlas Islam sebagai agama kami, yang ridho dan ikhlas Al-Quran sebagai imam dan petunjuk hidup kami, yang ridho dan ikhlas Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kami. Karena kami sadar ya Allah dan yakin bahwa Islam yang bisa menjadi penegak keadilan di tengah-tengah masyarakat yang berkebinekaan. Allahumma ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, terimalah ibadah puasa kami, terimalah sholat kami, terimalah amal zakat, infak dan sedekah kami. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia dan bahagiakan kami di akhirat dengan ridho-Mu. Masukkan kami ke dalam surga dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.